Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam karunia, kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Terkhusus nikmat yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada seorang makhluk yang terlebih tinggi, yang telah ditinggikan oleh Zat yang Maha Tinggi, kepada seorang makhluk yang terlebih agung, yang telah diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, yaitu Habibanal Kiram Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma Nabi Muhammad kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salatum bisalamil mubin linuqtati ta'yini ya gharami. Salatum bisalamil mubin linuqtati ta'yini ya gharami. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengawali hari yang sangat indah ini kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat kami senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin, berkah rizki, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita generasi-generasi anak-anak yang waladun soleh dan mar'atun solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi kami mengawali dengan sebuah sholawat yang pada intinya antara sholat dan sholawat masih satu akar. Siapa orang yang rajin baca sholawat, insya Allah sholatnya akan rajin. Maka dari itu, pada kesempatan hari yang sangat indah ini, kita akan membahas tentang cara sholat khusyuk. Masya Allah. Ini pasti akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali buat kita semua. Kenapa? Karena memang jelas baginda Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu." Yang artinya permulaan nanti yang akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah tentang sholatnya. Apabila sholatnya sempurna, maka beruntunglah dia dengan keterima lain-lain amalnya. Namun sebaliknya, apabila sholatnya kurang,
syarat dan rukunnya, ataupun banyak yang ditinggalkannya dan dilalaikannya, maka merugilah dia dengan tertolak lain-lain amalnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baik para pemirsa, begitupun banyak sekali keterangan dari Al-Quran ataupun hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menjaga sholat yang 5 waktu. Kenapa? Karena sholat menjadi sebuah barometer, tolak ukur keberhasilan seorang hamba. Nanti di yaumul qiyamah kita nggak akan ditanya dulu tentang zakat kita, tidak ditanya tentang sodakoh kita, tentang haji dan umroh kita, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba adalah tentang sholatnya. Sama-sama kita mengetahui Allah telah mewajibkan kita sholat selama 1 hari 1 malam adalah 5 waktu. Kalau kita baca keterangan, kita tarik kisah mundur ke belakang, di awal pertama kali turun perintah sholat 5 waktu, yaitu ketika baginda Rasul Isra wal Mi'raj. Di situ awal turun adalah 50 waktu, Masya Allah. Kemudian turun ketemu para nabi-nabi sampai akhirnya Allah memberikan ketentuan sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu. Dan insya Allah pahalanya seperti 50 kali kita melaksanakan sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu di sini ada beberapa tips yang ingin kami sampaikan kepada para jamaah, bagaimana sih supaya kita bisa sholat khusyuk. Yang pertama tentunya, untuk sampai kepada tingkat kekhusyuan sholat, hadirkan Allah ketika kita sedang melaksanakan sholat. Ini yang pertama. Ya, sebagaimana makna ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu, fa innahu yaraka. Yang artinya sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Namun sebaliknya, apabila engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah yang melihat kamu. Ya. Ini adalah merupakan satu hal yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Karena apabila sholat kita menghadirkan Allah dan seakan-akan kita ini sedang diawasi oleh Allah, maka akan timbul kekhusyuan. Sebagaimana kalau kita kerja, kalau dilihat langsung oleh bos, oleh atasan, itu kerja yang tadinya malas akan berubah drastis menjadi semangat. Yang tadinya ngantuk, mata kembali melek. Ya. Yang tadinya malas-malasan megang laptop, megang komputer, lalu langsung semangat. Kenapa? Langsung bos ataupun atasan kita yang mengawasi. Begitupun ibadah. Hadirkan Allah ketika sholat. Kita mengangkat tangan, kita awali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apa artinya? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ketika kita sudah mengangkat tangan kita, melaksanakan takbiratul ihram, maka yakini dalam diri kita, yakini dalam hatimu, bahwa semua selain Allah kecil. Terkadang kita mohon maaf, ibu-ibu nih sering baru beres nyuci, sekarang ini kan lagi musim hujan ya. Beres nyuci, tiba-tiba dia ngejemur di luar. Beberapa detik kemudian, beberapa menit, tiba-tiba turun hujan. Pas turun hujan, berbarengan dengan dia sedang melaksanakan sholat zuhur. Baru 1 rakaat lagi. Masya Allah ya. Baru 1 rakaat melaksanakan sholat zuhur, tiba-tiba bunyi suara turun hujan, gericik-gericik. Baik, yang sekarang yang ingin kami tanyakan, ibu, ayah, bunda, apakah lanjut melaksanakan sholat ataukah berhenti ngangkat jemuran dulu? Ini Masya Allah. Oh Ustaz, ngangkat jemuran dulu Ustaz, ya katanya Masya Allah. Baik, awas. Kalau kita ternyata lebih mementingkan jemuran dibandingkan dengan melanjutkan sholat, berarti Allah masih kalah besar dengan jemuran.
Selanjutnya apa? Sering misalnya ibu-ibu di rumah lagi goreng ikan, mau menantikan suami pulang kerja. Ya, biasa pulang kerja suami ba'da maghrib baru sampai rumah. Sebelum maghrib bunda masak di rumah, goreng ikan, masak nasi, ngulek sambal, ya, masya Allah. Sampai akhirnya masuk waktu maghrib, bunda melaksanakan sholat. Baru 2 rakaat tiba-tiba datang dan timbul suara ngeong. Ya Allah ya Karim, saya mau tanya sekarang, kira-kira ayah melanjut atau bunda melanjutkan sholat ataukah ngerapihin ikan dulu, mindahin ikan dulu ke tempat yang aman? Ya masya Allah. Ya. Kalau ternyata kita lebih mementingkan ikan dibandingkan dengan sholat bertemu dengan Allah, berarti Allah masih kalah besar dengan ikan asin. Nauzubillahi min dzalik. Ayo, penting untuk kita semua. Yang pertama, hadirkan Allah ketika kita sedang melaksanakan sholat. Ya. Baik para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, yang kedua, untuk mencapai tingkat kekhusyuan sholat, pakailah pakaian yang bersih dan wangi. Ya. Terkadang mohon maaf, kita lihat anak-anak kita, ya, bahkan ada di antara orang tuanya sendiri. Terkadang kalau sholat itu asal-asalan pakaiannya. Kalau mau ketemu direktur, atasan rapi, pakai kemeja, yang paling cakep. Tapi ketika mau sholat, asal-asalan pakaiannya. Ya. Kadang-kadang pulang kerja belum mandi sholat. Ya, masih bau 7 rupa. Ini masya Allah ya. Ayo, pilih pakaian yang paling rapi. Bukan masalah barunya, bukan. Tapi pilih pakaian yang paling indah dan usahakan tidak bermotif. Ya. Kadang-kadang ada anak kita sholat di masjid, kita di belakang, di depan, ada yang sholat di hadapan kita, sholat pakai baju bola. Tulisannya Cristiano Ronaldo. Ini masya Allah akan mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Otomatis jamaah yang ada di belakang kita, sholatnya akan baca tulisan yang ada di baju kita. Cristiano Ronaldo. Berarti Allah masih kalah besar dengan pemain bola. Ya, ayo pilih pakaian-pakaian kita yang indah, yang wangi. Ayo usahakan pakai minyak wangi. Kita terkadang kalau mau kondangan ibu-ibu heboh luar biasa, bapak mau kondangan wangi luar biasa, tapi masya Allah ketika mau sholat, mau ketemu Allah, masa kita dalam keadaan bau, bercucuran keringat, ya nggak etis atuh. Ayo kita perbaiki cara sholat kita dengan cara memilih pakaian-pakaian yang baik, yang indah. Ya, kalau ibu-ibu pakai mukena yang rapi, menjulur ke bawah, usahakan yang berwarna putih, ya, tanpa bermotif. Ya, yang bapak-bapak jangan lupa pakai kopiahnya, ya, pakai baju kokoknya ataupun gamisnya yang rapi, ya, yang wangi. Kenapa? Karena kita mau bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa? Orang yang sholat itu adalah, jadi jarak terdekat antara Allah dengan seorang hamba adalah ketika sedang sholat. Lihat dahsyatnya sholat. Ketika kita sedang sujud, yang kita berbicara di bumi, tapi suara kita terdengar di langit. Ya. Ketika kita ruku, ya, kita selalu membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaagungannya dan maha kemuliaannya. Saudara kaum muslimin wa jumratus sholihin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita memilah-milih pakaian yang mana yang sesuai dengan syariat dan pakaian-pakaian yang mana yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Terkadang kita sering melihat ada sahabat-sahabat kita kalau sholat pakai kaos ketat, ya, yang laki nih, ya. Ketika dia ruku ini bagian belakangnya kelihatan. Sampai mohon maaf ini bokongnya kelihatan. Ya. Awas, berarti telah terbuka auratnya. Dan salah satu pembatalan sholat adalah ketika terbuka aurat. Jadi ayo buat para ayah nih yang suka pakai pakaian-pakaian agak ketat gitu ya, kaos-kaos, kalau ketika sholat mah ayo diganti atuh. Ya.
pakai baju kokoknya, pakai yang agak panjang gitu ya. Supaya apa? Ketika kita sholat, pas ruku ataupun sujud, ini bagian belakang kita nggak tertarik ke atas. Kenapa? Karena kalau bagian belakang tertarik ke atas, maka otomatis aurat kita terbuka, maka batal sholatnya. Ya. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya poin yang ketiga, untuk khusyuk dalam melaksanakan sholat adalah berusaha paham ataupun tahu dan mengerti terhadap surah yang kita baca. Ataupun kalau kita sholat berjamaah, misalnya ada seorang imam baca surah Al-Fatihah. Dia mulai dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk sampai kepada kekhusyuan sholat, si makmum ini harus tahu artinya. Tapi ingat jangan diucapkan ya, cukup disebut di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita berbicara dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi ingat pemirsa, garis bawahi, jangan disebut oleh lisan, tapi ucap di dalam hati kita. Kalau diucap di lisan, batal sholatnya. Kenapa? Karena itu bukan bagian daripada kalimat-kalimat yang dibaca ketika sholat. Ya. Apalagi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati kita berbicara, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah kalau ini kita lakukan ketika sholat akan timbul kekhusyuan. Kenapa? Otak kita nggak akan berpikir kemana-mana. Ya. Coba ketika imam baca kita nggak tahu arti, kemudian hanya mendengarkan. Ketika kuping mendengar, kebanyakan mata kita melayang kemana-mana. Ada bacaan ini kita baca, ada yang ini kita lihat, bahkan hati kita kadang-kadang masih teringat, ya, bernostalgia dengan perkara-perkara yang kita kerjakan sebelum kita sholat. Yang sebelum sholat lagi bisnis, pas sholat bisnis dibawa ketika sholat. Lagi sholat ingat sama bisnis. Ya, sebelum sholat, ya, bertemu sang kekasih. Ketika sholat dibawa sang kekasih dalam sholatnya. Ya, awas. Ini akan mengganggu konsentrasi kita ketika sedang melaksanakan sholat. Ingat para sahabat, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama. Dan siapa orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan ataupun merobohkan agama. Ya. Bahkan Nabi memberikan satu peringatan yang sangat keras. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kafirlah dia dengan nyata. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat orang kafir, ya, bukan orang-orang hanya orang-orang non-muslim, bukan. Kita pun yang orang Islam, kalau meninggalkan sholat, berarti kita telah berubah menjadi orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita memahami dan tahu tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang ibadah. Kenapa? Karena siapa orang yang beramal, siapa orang yang beribadah tanpa tahu ilmunya, tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Jangan sampai kita asik sholat, ternyata kita dikatakan celaka. Kenapa? Allah sudah jelas-jelas memberikan sebuah peringatan, fawailul lil musallin. Maka celakalah buat orang-orang yang sholat. Coba kita renungkan. Di sini Allah memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua. Orang yang sholat saja masih dikatakan celaka. Bagaimana yang tidak sholat?
Ya. Bagaimana sih orang yang sholat bisa dikatakan celaka? Pertama, mereka melaksanakan sholat tapi ria. Ya, ria. Karena ingin dipuji oleh manusia. Sholat lagi di rumah mertua. Sholat rajin banget baca surahnya yang panjang-panjang. Tetapi kalau sendirian berbeda. Sholat ngetrek. Masya Allah, sholatnya ngetrek. Ya. Ini bagian daripada melalaikan sholat. Jadi kata Allah, fawailul lil musholin, maka celakalah buat orang-orang yang sholat. Orang yang sholat dikatakan celaka, yaitu orang-orang yang lalai. Dan salah satu orang yang melalaikan sholat adalah orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Kenapa? Inna sholata, sesungguhnya sholat itu adalah merupakan satu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Kitabam mauquta. Ya. Waktunya telah ditentukan oleh Allah. Asar misalnya jam 3 lewat berapa? Misalnya sekarang jam 3 lewat 20 atau 19 menit. Berarti jam 3 ataupun waktu asar kurang 15 menit, kita sudah harus siap-siap. Jadi menunggu waktu sholat sebagaimana kita menunggu kereta. Misalnya kita mau naik kereta jam 6. Ya, nggak mungkin kita datang jam setengah 7, akan tertinggal kereta. Ya. Paling tidak jam 5 atau setengah 6 kita sudah berada di stasiun kereta. Maka kita nanti akan dapat kereta yang jam 6. Begitupun sholat. Sholat asar jam 3 lewat, jam 3 pas kita sudah berada di masjid. Subuh jam 4 lewat sampai setengah 5. Berarti jam 4 kita sudah berangkat bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, kenapa? Orang yang suka menunda-nunda waktu sholat dikatakan celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dan bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Baik para pemirsa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu sebagai sebuah kesimpulan dari beberapa perkara yang telah kami paparkan, maka penting untuk kita semua, ayo sama-sama kita perbaiki kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara hadirkan Allah ketika sholat, paham tentang surah yang kita baca, dan kemudian ayo pakailah pakaian yang indah, yang wangi ketika melaksanakan sholat. Insya Allah sholat kita benar-benar menjadi sholat yang dikatakan khusyuk dan mendapatkan kedudukan yang mulia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bil wasilah kesempurnaan sholat yang telah kita lakukan sampai akhirnya Allah terima seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita yang lain. Zakat kita diterima, sedekah kita diterima, umroh dan haji kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan selanjutnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wafat ketika sedang dalam keadaan sholat, wafat ketika sedang bersujud, wafat ketika sedang ruku, wafat ketika sedang dalam melaksanakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan uraian singkat ini ada manfaatnya. Yang benar dari Allah dan yang salah semata-mata kekhilafan diri Al-Fakir sendiri. Wallahul muwafiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.